Saat matahari bersinar di atas langit Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah merancang sebuah tatanan yang akan membawa keadilan dan kedamaian bagi umat manusia. Namun, di sisi lain, kaum Quraisy di Mekah merencanakan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak menginginkan Islam berkembang. Tidak ingin hukum yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah kebiasaan musyrik dan perilaku sewenang-wenang mereka. Dan kini rencana mereka telah sampai pada puncaknya. Perang tidak dapat dihindarkan. 18 bulan setelah hijrah, sebuah kafilah dagang besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan tengah dalam perjalanan pulang dari Syam. Namun, ini bukan sekedar perjalanan dagang biasa. Kaum Quraisy telah memperkuat perlindungan mereka, memastikan kafilah ini tidak mudah diganggu. Ketegangan antara Mekah dan Madinah telah lama membara. Dan kini, dengan dalih melindungi kafilah mereka, kaum Quraisy mengerahkan pasukan besar yang siap bergerak menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerima wahyu tentang ancaman ini memutuskan untuk bertindak. Beliau berangkat dari Madinah dengan pasukan kecil, hanya sekitar 313 orang. Tidak seorang pun dari mereka tahu pasti apakah mereka akan menghadapi kafilah dagang dari Syam atau pasukan besar dari Mekah. Tetapi mereka tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Semakin jauh mereka meninggalkan Madinah, semakin jelas bahwa yang mereka hadapi bukanlah kafilah dagang, tetapi pasukan perang. Di Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Apakah mereka akan tetap maju atau kembali? Para muhajirin, yaitu mereka yang telah meninggalkan segalanya demi Islam, berdiri satu persatu, menyatakan kesetiaan mereka untuk bertempur. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta pendapat. Hingga akhirnya seorang dari kaum Ansor berbicara dengan penuh keyakinan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, kami berjanji kepadamu. Kami tidak akan seperti pengikut Nabi Musa yang berkata, 'Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu berperang. Kami akan menunggu di sini.' Namun, wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan kami untuk terjun ke lautan, sedikit pun kami tidak akan ragu untuk berbuat demikian." Semangat pengorbanan kaum muslimin begitu kuat, meyakinkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini adalah pasukan yang siap menghadapi apapun yang akan terjadi di hadapan mereka. Malam sebelum perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur. Beliau menghabiskan malamnya dalam doa dengan suara penuh harapan dan kepasrahan. Ya Allah, di atas seluruh bumi ini hanya ada 300 orang ini yang mengabdi kepadamu dan bertekad menegakkan ibadah hanya kepadamu. Jika mereka gugur hari ini, siapa lagi yang akan mengagungkan namamu? Langit menjawab. Hujan turun dengan derasnya, mengubah tanah di medan pertempuran. Bagian yang ditempati kaum muslim mengeras dan menjadi kokoh. Sementara bagian yang dikuasai kaum Quraisy menjadi berlumpur dan licin. Sebuah tanda bahwa kemenangan telah ditentukan. Ketika matahari mulai naik, dua pasukan berhadapan.
Jumlah pasukan Quraisy 3 kali lipat lebih banyak, bersenjata lebih baik, dan lebih berpengalaman. Namun, kaum muslimin memiliki sesuatu yang lebih kuat dari itu semua, yakni keyakinan dan gairah yang sangat tinggi. Perang dimulai dengan duel. 3 pejuang muslim, Hazrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hazrat Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dan Ubaidah bin Harits radhiyallahu anhu berhadapan dengan 3 prajurit Quraisy. Dalam waktu singkat, kaum muslimin berhasil mengalahkan lawan mereka. Lalu, pertempuran pecah sepenuhnya. Di antara hiruk-pikuk peperangan, 2 pemuda Ansor mendekati seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pemuda itu bertanya dengan penuh semangat, "Paman, yang manakah Abu Jahal itu?" Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang selama ini paling kejam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri di barisan belakang, dilindungi oleh para pengawal terbaiknya. Tanpa ragu, kedua pemuda itu menerjang, menembus barisan musuh dengan keberanian yang luar biasa. Salah satu dari mereka kehilangan lengannya dalam serangan itu, tetapi ia tetap bertahan. Hingga akhirnya Abu Jahal tersungkur dengan luka yang mematikan. Salah satu musuh terbesar Islam telah tumbang. Tak lama setelah itu, pasukan Quraisy mulai goyah. Ketakutan merayapi mereka. Beberapa pemimpin Quraisy lainnya juga gugur, dan akhirnya mereka melarikan diri dalam kekacauan. Perang Badar telah dimenangkan. Saat para tawanan Quraisy dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berbeda dari kemenangan ini. Beliau tidak bersorak, tidak berpesta. Sebaliknya, mata beliau dipenuhi air mata. Melihat hal itu, Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis di hari kemenangan ini?" Dengan suara lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada para tawanan. Air matanya mengisyaratkan kesedihan mendalam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap para tawanan perang adalah kaum beliau. Jika saja mereka memilih jalan yang benar, mereka tidak akan mengalami nasib seperti ini. Di antara para tawanan ada Hazrat Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berperang karena tekanan kaum Quraisy. Malamnya, saat semua orang beristirahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Para sahabat melihat bahwa beliau terganggu oleh suara rintihan Hazrat Abbas yang diikat dengan ketat. Tanpa sepengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melonggarkan ikatan Hazrat Abbas agar beliau bisa tidur nyenyak. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan mengetahui hal itu, beliau bersabda, "Jika kalian melonggarkan ikatannya, maka longgarkan pula ikatan semua tawanan. Jangan ada ketidakadilan." Dan begitulah, keadilan ditegakkan bahkan kepada semua tawanan. Keyakinan mengalahkan jumlah. Itulah salah satu teladan yang bisa kita petik dari Perang Badar. Dengan pasukan kecil, kaum muslimin menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Tetapi keyakinan dan kesabaran mereka membawa kemenangan. Kemenangan pada perang ini juga tidak dirayakan dengan keangkuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan euforia menguasai diri beliau. Beliau memahami bahwa musuh yang kalah tetaplah manusia, dan keadilan
harus tetap ditegakkan. Akhlak sabar dan bergantung pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tampak dari kisah Perang Badar. Pada malam sebelum perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta kemenangan yang mudah, tetapi meminta agar Islam tetap hidup. Beliau mengajarkan bahwa doa dan usaha harus berjalan seiring. Tidak ada pembalasan dendam, tidak ada penyiksaan terhadap tawanan. Bahkan para tawanan yang bisa membaca diberikan kesempatan untuk bebas jika mereka mengajar 10 anak muslim. Perang Badar bukan sekedar kemenangan militer. Ia adalah tanda bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Bahwa janji Allah selalu benar. Dan bahwa cahaya Islam yang sempat ingin dipadamkan oleh kaum Quraisy justru semakin bersinar terang.